Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Di sini saya akan membahas tentang Quantitative Strategic Planning Matrix atau yang sering kita sebut dengan QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Prosesnya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis strategi seperti SWOT, IV, dan EV. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif strategi yang akan dipilih. Yang ketiga, menggunakan matriks QSPM untuk memberikan skor pada setiap strategi berdasarkan bobot dan daya tarik relatifnya. Hasil akhirnya adalah peringkat strategi yang menunjukkan strategi mana yang paling sesuai untuk diambil. Struktur dari matriks QSPM ada beberapa bagian penting. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Yang kedua, bobot. Setiap faktor diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya, dengan total bobot semuanya adalah 1. Yang ketiga, alternatif strategi. Dalam QSPM, kita mengidentifikasi beberapa alternatif strategi. Di sini ada 9 strategi. Yang keempat, AS, Attractiveness Score. Ini adalah daya tarik dari setiap strategi terhadap faktor tertentu. Biasanya diberi skor 1-4. Yang kelima, TAS, Total Attractiveness Score. Dihitung dengan mengalihkan bobot faktor dengan AS. Jumlah TAS digunakan untuk menentukan nilai total dari setiap strategi. Selanjutnya, cara menghitung QSPM. Langkah pertama, bobot faktor. Misalnya, faktor internal seperti kelengkapan instrumen legalitas memiliki bobot 0,23. Ini menunjukkan bahwa faktor ini cukup penting untuk dipertimbangkan. Langkah kedua, menentukan skor daya tarik AS. Dengan memberikan nilai daya tarik antara 1-4. Sebagai contoh, strategi mengembangkan produk turunan diberikan skor 3 untuk faktor kelengkapan instrumen legalitas. Langkah yang ketiga, menghitung TAS. Dihitung dengan mengalihkan bobot faktor 0,23 dengan skor AS 3. Dan mendapatkan hasil 0,69. Langkah keempat, menjumlahkan TAS untuk setiap strategi. Setelah semua TAS dihitung, totalkan nilai TAS dari setiap strategi. Hasil ini akan menunjukkan skor total dari masing-masing strategi. Berdasarkan hasil perhitungan QSPM, berikut adalah peringkat strategi yang kita dapatkan. Pertama, strategi 1, mengembangkan produk turunan dengan skor 6,02. Yang kedua, strategi 3, mengembangkan pemasaran ke segmen HoReCa dengan skor 5,95. Dan peringkat ketiga yaitu strategi 8, membentuk bagian R dan D yaitu skornya 5,89. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa mengembangkan produk turunan adalah strategi terbaik yang harus diambil oleh perusahaan berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to